mengganggu beraktivitas mengalir. Mohon maaf, saya tugas mata kuliah analisis dampak lingkungan, nama Januris Wakubo, NIM 20211043, Fakultas Teknik Arsitektur Fakultas Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik. Pemberian lokasi site alternatif site terhubung langsung dengan jalan yang raja, tingkat tidak dekat dengan sumber kebisingan berarti dekat dengan pemukiman. Nomor 3, nomor 1 perbedaan site, nomor terhubung langsung dengan jalan yang singkat lalu lintas tidak tinggi. 2, tidak dekat dengan sumber kebisingan berarti. 3, dekat dengan pemukiman. Kekurangan site dan sudah fasilitas olahraga yang sudah ada berbangun dekat dengan site, contoh Gor 5. 2, mundur dari site tercenderung tidak kelas rata, jauh dari fasilitas kesehatan, dekat dengan pemukiman. Nomor pendahuluan latar belakang. Apa itu AMPAR? Pengertian dan fungsi analisis dampak lingkungan secara tidak sadar apa sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh masyarakat Tondano. Petugas laboratorium di Perkis dan Keselamatan Kerja Daerah Istimewa Tondano melakukan pengukuran kualitas udara dan unsur material pada udara di perempatan Tunggu Tondano Selasa 4/04. Pengukuran dan material udara dan sebagian-bagian dari proses AMPAR bangunan udara proses kawasan Tondano antar foto antara Tondano dalam ilmu geografi dan mempelajari tentang bumi beserta segala aspeknya. AMPAR merupakan salah satu objek kajian. AMPAR adalah singkat dari analisis dampak lingkungan tentu dari kepanjangan namanya. Ini sudah dapat dimenyampaikan mengenai tujuan dan informasi diadakan AMPAR. Secara tidak sadar AMPAR sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh masyarakat Tondano. Terdapat orang-orang yang memperhatikan dampak dari segala kegiatan yang dilakukan di sudah lingkungan. Pelatihan ini seringkali terjadi meski pengertian tentang AMPAR masih belum diketahui. Nomor 2, AMPAR sudah menjadi aspek yang Tondano lingkungan dan kerentanan atau fasilitas masyarakat kerentanan kalangan atas perusahaan kantor. Apa merupakan singkat dan dari analisis mengenai dampak lingkungan, mana tentu setiap komponen kehidupan wajib pemilih dan tentu berkaitan dengan aspek satu ini. Hampir setiap aspek kehidupan terkait dengan AMPAR karena semua aspek lingkungan tak beserta dampaknya wajib diperhatikan dan penting. Pembahasan mengenai AMPAR sudah tersantum dalam peraturan pemerintah dan tahun nomor 29 tahun 1986. AMPAR merupakan sebuah analisis terhadap dampak suatu kegiatan terhadap lingkungan hidup dan bumi di sekitar. Kajian AMPAR
menjadi penting bagi sektor pemerintah, perusahaan, bahkan masyarakat karena setiap yang ingin dikerjakan wajib memiliki kebijakan AMPAR yang baik. Artinya kajian AMPAR menjadi penentu yang terbentuknya kebijakan yang mengutamakan untuk kelestarian lingkungan di sekitar tempat pembangunan. 4. Konsep Sonda suatu perusahaan produksi berdiri di lingkungan tertentu yang dekat dengan pemukiman penduduk. Tentu perusahaan tersebut wajib untuk melakukan rancang AMPAR agar kegiatan perusahaannya tidak mencemari tanah air ataupun suara di lingkungan dekat pemukiman tersebut. Tujuan jenis AMPAR. Sebelum membahas tentang manfaat AMPAR, maka perlu diketahui tujuan dan berbagai jenis dari AMPAR itu terdiri dari AMPAR dapat dipahami dan dimengerti. Simak tujuan dan adanya AMPAR dalam berbagai aspek kehidupan berikut ini. Indep sebagai bukti tanggung jawab pelestarian lingkungan bagi generasi yang akan datang. AMPAR bertujuan untuk menjamin lingkungan hidup yang berkualitas, untuk menghindari dampak lingkungan yang berdaya bagi masyarakat, membentuk keseimbangan sumber daya serta populasi masyarakat setempat. Akibatnya sebagai sumber daya yang dapat diperbaharui dan didaur. Kurang tujuan adanya kajian AMPAR sudah jelas ada untuk meninjau dampaknya pada lingkungan atau bumi, karena pada dasarnya manusia dan lingkungan harus terbentuk suatu keseimbangan agar tidak terjadi bencana alam yang lebih. Manusia itu terdiri setelah mengetahui tujuan dari AMPAR. Hal berikut yang perlu diketahui adalah jenis-jenis dari AMPAR itu sendiri. Setelah mengetahui berbagai jenis pembahasan akan lanjut pada manfaat AMPAR untuk berbagai aspek. Makna dari itu terdapat 5 jenis AMPAR yang perlu diketahui, yaitu 2 AMPAR. Jenis AMPAR 1 adalah kegiatan atau kajian proyek tunggal pelestarian lingkungan yang diatur oleh satu instansi pembina. Contoh paling mudah dari jenis AMPAR tunggal adalah proyek kajian rumah sakit, proyek plot dan sejenisnya. AMPAR sektor merupakan kegiatan dan kajian dampak terhadap lingkungan yang dilakukan secara sektoral. Alasan adalah karena penetapan kajian adalah ditetapkan oleh menteri sektoral. Contohnya proyek pembangunan jalan tol. 2. AMPAR sosial secara sejenis. AMPAR yang ketiga adalah ada sosial, yang mana kajian ada AMPAR dilakukan oleh usaha yang bersifat sosial di dalam aplikasi yang tentu melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi sosial.
Sebuah saja contoh proyek Ampar pendirian sekolah untuk anak perempuan di sekitar Tipa, Bandar, Geban. 4. Ampar Legional. Seperti namanya, yaitu ampar legional, maka jenis satu ini memuat dampak penting kegiatan atau usaha dalam lingkup. Satu contoh, suatu wilayah jenis ampar legional biasanya memiliki ruang lingkup yang lebih luas daripada jenis-jenis sebelumnya. Contoh proyek penanaman tanaman pomelo di daerah Kutawai, Waru, Skoro. Ampar terpadu. 5. Jenis yang terakhir adalah anta terpadu, yang mana secara garis besar tidak berbeda jauh dengan ampar sosial. Hal yang membedakan keduanya adalah fokus dan sistem kajiannya. Titik. Jika ampar sosial berfokus pada aspek sosial, maka ampar terpadu memuat dampak yang lebih besar dari terpadu. Contohnya dari ampar terpadu adalah pembangunan pemukiman terpadu, pembangunan industri, dan publik. Maka dari itu tidak heran ampar jenis satu ini memiliki lingkup yang lebih luas dari terkadang lebih rumit. 4. Manfaat ampar dalam berbagai aspek. Pengertian, tujuan, serta jenis-jenis ampar sudah dibahas dan mengerti, maka selanjutnya adalah pembahasan mengenai manfaat dari ampar. Manfaat kajian dan proyek ampar sendiri ini wajib terdiri dari berbagai sisi, seperti pemerintah, pemilik modal, dan proyek dan masyarakat. Titik. Kajian atau proyek ampar wajib untuk merasakan manfaatnya oleh pihak manapun berikut ini. 4. Manfaat dari ampar yang perlu diperhatikan dan dapat dilihat dari berbagai aspek. 4. Ampar untuk pemerintah. Manfaat ampar untuk pemerintah sebenarnya lebih berkaitan pada pembentuk kebijakan. Pemerintah punya wewenang yang lebih tinggi dari pihak manapun, maka dari itu manfaat adanya ampar adalah suatu pembentuk mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan yang lebih parah. Selanjutnya itu proyek ampar memiliki manfaat bagi pemerintah. Proyek ini dapat digunakan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam melestarikan dan menjaga lingkungan. Tujuan akhirnya tetap sama, yaitu menghindari terjadi konflik atau bencana yang akan membahayakan masyarakat. Masyarakat ampar untuk memiliki modal. Pemilik modal di sini dapat disontohkan sebagai pihak wanik yang mana memegang kekuasaan modal. Bagi para pengusaha, manfaat adanya ampar bagi pemilik modal adalah mudah memberikan modal, pinjaman suatu pembangunan atau proyek. Artinya apabila suatu pihak menjamin modal pada banik untuk membangun suatu proyek dan ampar dari proyek tersebut banik dan berkualitas, maka sudah kewajiban bagi banik untuk memberikan pinjaman untuk pembangunan tersebut. 3. Ampar untuk pemilik proyek. Manfaat
Ampar berikutnya adalah untuk memiliki pemilik proyek atau perusahaan yang mana ampar menjadi kunci proyek tetapi berjalan tanpa harus melanggar peraturan undang-undang yang berlaku. Contoh adalah ketika ada pembangunan kompleks perumahan, tentu DPR wajib memiliki ampar yang baik, maka dengan begitu pemerintah dan pemilik modal yang akan memberikan izin dengan mudah. Selain itu masyarakat juga tidak merasa terganggu dengan adanya pembangunan tersebut. 4. Ampar untuk masyarakat. Manfaat yang terakhir adalah untuk masyarakat atau penduduk. Adanya ampar bermanfaat bagi masyarakat untuk mengetahui rencana pembangunan tertentu. Selain itu, masyarakat juga dapat menjadi pengawas proyek yang sedang dilaksanakan. Ampar untuk masyarakat bermanfaat agar masyarakat lebih perhatian dan awas terhadap pembangunan kepada proyek misalnya pembangunan taman nasional yang mana masyarakat wajib ikuti andil untuk menginformasikan pada DPR atau agar tidak mengganggu habitat binatang dan sebagainya. Itulah berbagai pembahasan dan informasi tentang ampar yang patut diketahui. Penerapan ampar yang tentu wajib melewati berbagai proses yang tidak disingkat, namun jika mesti ada singkat memiliki layanan ampar dari lembaga pengajian. Ampar akan mudah dan sekat untuk dilakukan, memiliki fasilitas pengujian, analisis, konsultasi, pelatihan, dan ampar sangat lengkap. Maka dari itu bagi masyarakat pemilik modal atau perusahaan yang ingin mendapatkan manfaat ampar secara lengkap dan berkualitas, tidak ada salahnya menggunakan fasilitas terbaik. Positif Contoh ampar dalam pelaksanaan di masyarakat Indonesia. Tulisan dari berita teknik tidak mewakili pandangan dari redaksi kumpulan menyebutkan berbagai contoh ampar. Artinya kita sudah dapat memahami dengan benar apa yang dimaksud dengan apa ampar, dan seperti ada penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ulasan kali ini akan memberikan contoh-contoh secara lebih lengkap. Pengertian ampar dalam kehidupan masyarakat. Sebelum mengetahui apa saja contoh ampar dalam kehidupan sehari-hari, perlu kamu ketahui lebih dulu pengertian ampar. Ampar adalah singkatan dari analisis mengenai dampak lingkungan yang merupakan salah satu kajian yang dilakukan untuk mengevaluasi dampak yang akan ditimbulkan oleh
suatu proyek atau kegiatan terhadap lingkungan dan manusia. Tujuan dari AMPAR adalah untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi dampak yang mungkin terjadi selama dan setelah pelaksanaan suatu proyek atau kegiatan serta merumuskan tindak pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang diperlukan untuk mengurangi dampak tersebut. Mengutip dan buku teknik di lingkungan Hantalang Rita X Global Eksekutif dan Teknologi 2024 apa digunakan sebagai suatu upaya untuk mengurangi dampak negatif serta risiko pada tingkat yang mungkin terjadi serta mengelola risiko tersebut melalui mekanisme dan sistem hukum lingkungan. Contoh AMPAR penerapan AMPAR di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUD) PP dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang AMPAR. Berikut nomor 9 contoh AMPAR secara sederhana dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Pendirian usaha peternakan ayam dan daerah pada penduduk. Pembangunan jalan tol melintas kawasan hutan. Kawasan pembangunan publik pengelolaan limbah di daerah industri, pembangunan gedung perkantoran, kawasan pemukiman. Penambangan pasir dan batu di daerah sungai pantai. Pembangunan P2 atau pekit distrik di daerah padat penduduk. Intinya setiap contoh kegiatan yang tadi disebutkan harus memiliki potensi dampak lingkungan yang perlu dianalisis dan dipertimbangkan secara seksama melalui AMPAR. Meliputi analisis tentang aspek lingkungan, fisik, biologis, sosial, dan ekonomi dari suatu proyek atau kegiatan AMPAR biasanya wajib dilakukan sebelum izin di lingkungan dapat diberikan oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang. Demikian ulasan singkat mengenai pengertian dan beberapa contoh AMPAR yang ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia sehari-hari. Nomor 7, menganggap berpikir penggunaan analisis sosial ekonomi dan budaya dalam pengumpulan data, analisis dan perkiraan dampak pada studi. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup AMPAR. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup AMPAR merupakan sebuah alat untuk memitigasi pemikiran dampak dari adanya suatu kegiatan terhadap lingkungan hidup, baik secara ekologi, biologi, geologi, fisik, dan kimia, sosial, ekonomi, dan budaya, serta kesehatan masyarakat. Alur kajian dampak dimulai dengan melakukan kajian di pelengkapan untuk menentukan dampak potensial dan dampak hipotetik berdasarkan informasi kegiatan pola konstruksi operasi dan aplikasi serta hasil
konsultasi publik segenap data dan informasi yang disampaikan harus mengkalir mulai dari ditentukan dampak di hipotetik data salah pengumpulan data, metode analisis data, hingga perkalian dampak. Dalam analisis mengenai dampak lingkungan hidup, Ampar merupakan sebuah alat untuk memitigasi kemungkinan dampak dari adanya suatu kegiatan terhadap lingkungan hidup, baik secara ekologi, biologi, geologi, fisik, dan kimia, sosial, ekonomi, dan budaya, serta kesehatan masyarakat. Alur biak kajian dampak dimulai dengan kajian dengan peringkupan untuk menentukan dampak potensial dan dampak hipotetis berdasarkan satu working paper disampaikan sebagai pendapat ahli dalam pendukung studi analisis mengenai dampak lingkungan hidup terpadu pembangunan pembangkit listrik tenaga gas dan PTEGS dan pembangkit listrik tenaga gas uap setelah pemasangan pipa gas bawah laut Kota Batam, Provinsi Manado, Agustus 2012. Peneliti senior bidang kebijakan dan ekonomi kelaudatan. 3 dampak potensial adalah seluruh kemungkinan dampak yang muncul dari adanya kegiatan dan hasil konsultasi publik dilakukan. Enam, kerangka berpikir penggunaan analisis sosial, ekonomi, dan budaya dalam pengumpulan data. Analisis perkalian dampak pada studi analisis mengenai dampak lingkungan hidup, informasi kegiatan para konstruksi operasi dan operasi serta hasil konsultasi publik segenap data dan informasi yang disampaikan harus mengkalir mulai dari tentukan dampaknya hipotetik data salah dari pengumpulan data, metode analisis data, hingga perkalian dampak mengacu pada keputusan Kepala Baperadar nomor 56 tahun 1994 dan PP nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan dan PP nomor 27 tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan. Terdapat beberapa kriteria penentuan tingkat dan kepentingan dampak di antaranya adalah 1. Jumlah manusia yang akan terkena dampak, luas wilayah persebaran dampak, instansi, dan lamanya dampak berlangsung. Banyaknya komponen lingkungan yang terkena dampak, sifat kumulatif dampak, berbalik, reversible atau tidak berbalik dampak. Sebagai bahan pemikiran dan diskusi berikut adalah beberapa dampak hipotetik pada kegiatan studi
analisis mengenai dampak lingkungan hidup terpadu pembangunan pembangkit listrik tenaga gas dan pembangkit listrik tenaga gas uap serta pemasangan pipa dan gas bawah laut Tontanu laut kota Tondano Provinsi Sulawesi Utara. Kecelakaan masyarakat ada konsep dan sumber dampak di kecelakaan masyarakat muncul ketika suatu yang menjadi harapan responden tidak dapat terpenuhi pada tahap konstruksi kesalahan pada muncul terkait dengan kemungkinan direalisasi atau tidaknya harapan adanya pasokan listrik dan besaran kompensasi lahan di pulau pembinaan. Kemungkinan tidak adanya kesepakatan nilai kompensasi ganti bangunan di tinjauan unsang serta di kemungkinan terjadi pada adanya kekhawatiran masyarakat bila mana mereka tidak dapat menjadi tenaga kerja baik pada masa konstruksi maupun operasi 10 pengumpulan data dalam rangka menjawab ada tidak kesalahan masyarakat maka perlu dilakukan upaya pengumpulan data dan informasi yang dapat menunjukkan adanya dugaan tersebut. Pengumpulan dilakukan dengan teknik wawancara dan terpaduan pada kuesioner yang ini ditanyakan kepada masyarakat sekitar baik yang berprofesi sebagai nelayan maupun sebagai petani, buruh dan lainnya sebagainya, terutama masyarakat yang diperkalkan akan terdampak dari adanya kegiatan ini. A3 analisis data, metode analisis data untuk mengukur kesalahan masyarakat dilakukan dengan membandingkan dan sikap pendapat persepsi negatif akibat kekhawatiran masyarakat terhadap kerana berpikir penggunaan analisis sosial ekonomi dan budaya dalam pengumpulan data analisis dan perkalian dampak pada studi analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Pekerjaan dengan berspesifikasi positif terhadap pekerjaan kesalahan dinyatakan muncul ketika lebih besar dari 100 pelesing seperti ditunjukkan oleh formula berikut adalah presentasi kesalahan adalah persepsi positif terhadap kegiatan adalah persepsi negatif terhadap kegiatan perkalian besaran dampak terjadinya kesalahan ditentukan dengan membandingkan pendapat para responden yang didasarkan atau hasil analisis data dan informasi lapangan. Adapun
Sikara dan kriteria keseraan ditujukan kepada tabir. Sikara dan tingkat ketesaan. Sikara kesehatan, kelesaan. Tidak ada ukuran sedang, tinggi, sangat tinggi. Spesies masyarakat dan konsep dan sumber dampak spesies masyarakat muncul akibat adanya akumulasi sikap dan pandangan responden. Responden yang mengemuka pada suatu kurun waktu tertentu dan pengaruh oleh adanya sebuah aktivitas baik yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan kehidupan dan penghidupan sehari-hari masyarakat pada tahap para konstruksi sikap atau pandangan responden dapat dimuncul akibat adanya keseraan akibat tarik ularnya suatu kesepakat baik dalam konteks pemenuhan harapan warga pulau, pimpinan maupun kesalahan kompensasi lahan di pulau, pimpinan dan tujuan unsang spesies ini juga dapat didorong oleh adanya kemungkinan gangguan terhadap aktivitas nelayan yang berdampak turunan terhadap adanya penurunan pendapatan nelayan pada terhadap konstruksi dan operasi sikap atau pandangan responden selain dapat dimuncul akibat adanya kesepakatan kerja dan peluang berusaha yang berdampak turunan terhadap adanya peningkatan pendapatan masyarakat pola spesies dapat juga muncul akibat adanya sikap atau pandangan responden terhadap penurunan kualitas udara dan adanya gangguan kebisingan. Pengumpulan data dalam langkah pemukiman dugaan spesies masyarakat tersebut maka perlu dilakukan upaya pengumpulan data dan informasi yang dapat menunjukkan adanya dugaan tersebut. Pengumpulan dilakukan dengan teknis wawancara dan berpaduan pada konsenyer titik. Konsenyer ini ditekankan kepada masyarakat sekitar baik yang berprofesi sebagai nelayan maupun sebagai petani, buruh dan lainnya terutama masyarakat yang diperkalan akan dikelompok dari adanya kegiatan ini. Kegiatan karangan berperkara penggunaan analisis sosial ekonomi budaya dalam pengumpulan data analisis data dan perkara dampak pada studi analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Tidak ada kurang, sedang, tinggi, sangat tinggi. Peningkatan pendapatan masyarakat konsep dari sumber dampak pendapatan masyarakat adalah semua penghasilan yang terima oleh masyarakat akibat adanya kegiatan usaha atau kinerja yang dilakukan masyarakat pada tahap konstruksi dan operasional. Peningkatan pendapatan masyarakat kemungkinan dapat
peningkatan dari adanya masyarakat lokal yang regulat sebagai tekan kerja baik pada saat konstruksi pemasangan pipa dan netelan serta pembangunan pembangkit maupun pada saat operasi pembangkit dua pengumpulan data dalam langkah menjawab adanya tidaknya peningkatan pendapatan masyarakat, maka perlu dilakukan upaya pengumpulan data dan informasi yang menunjukkan adanya dugaan tersebut. Pengumpulan dilakukan dengan teknik wawancara dan terpaduan pada konsenil ini ditanyakan kepada masyarakat sekitar baik yang dia berprofesi sebagai nelayan maupun sebagai petani, buruh dan lain sebagainya, terutama masyarakat yang diperkalang akan terdampak dari adanya kegiatan dan analisis data dilakukan di antaranya dengan cara melihat kegiatan untuk memastikan adanya kesempatan kerja yang dapat diberikan kepada masyarakat setempat pada rencana pemasangan pipa distribusi bawah laut dari tipe di meteran di pulau pembinaan menuju ke pembangkit di Tanjung Unsan serta rencana pembangunan pembangkit uste di Tanjung Unsan. Selain itu analisis perbandingan juga dilakukan terhadap nilai upah yang diterima tenaga kerja lokal terhadap rata-rata pendapatan masyarakat sebelum adanya kegiatan. Adanya pengumpulan data dalam rangka menjawab adanya tidak peningkatan pendapatan masyarakat, maka perlu dilakukan upaya pengumpulan data dan informasi yang dapat menunjukkan adanya dugaan tersebut. Pengumpulan dilakukan dengan teknik wawancara dan terpaduan pada konsenil ini dinyatakan kepada masyarakat sekitar baik yang berprofesi sebagai nelayan maupun sebagai petani, buruh dan lain-lain terutama masyarakat yang diperkalang akan didampak dari adanya kegiatan ini. Analisis data dilakukan di antara dengan salah melihat kegiatan untuk memastikan adanya kesempatan kerja yang dapat diberikan kepada masyarakat setempat pada rencana pemasangan pipa distribusi bawah laut dari ini ke meteran di pulau dengan menuju ke bangkit di Tanjung Unsan serta rencana pembangunan pembangkit Tanjung Unsan bangkit. Terima kasih sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Kalau salah mohon maaf. Kalau salah mohon maaf.
beberapa tugas saya belum, jadi saya ini tugas pertama yang manajer sampaikan itu yang saya presentasi baru saya pilih mau kirim ini sekian dan terima kasih manajer. Tugas pertama dengan tugas kedua juga ada, tapi tugas kedua tidak video baru saya kirim ke manajer. Sekian dan terima kasih manajer. Selamat siang.